Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga-moga yang ikhlas jawab salamnya bisa umroh dan haji. Banyak rezeki. Ibu-ibu yang jawab salam semakin disayang suami. Dan bapak-bapak yang jawab salam moga-moga tidak selalu dimarahi istri. Saya ulangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka wa nashkuruka wa nastaghfiruka wa na'udzu bika min 'adzabika ya dzal jalali wal ikram. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para guru-guru mulia, para orang tua, sepuh bini sepuh, para tokoh masyarakat yang selalu saya minta doa restu, nasihat-nasihat dan bimbingannya. Akhinal kiram, sahabat saya Kang Dr. Haji Aziz selaku Ketua DKM, mudah-mudahan beliau disehatkan lahir batinnya, dipanjangkan umurnya, diistiqomahkan dalam ibadah dan dakwahnya. Pak RW, juga Ketua DMI, para Ketua RT, dan semua tokoh masyarakat tanpa mengurangi rasa hormat, mohon maaf tak tersebut satu persatu nama-namanya. Ibu-ibu dan bapak-bapak hadirin rahimakumullah. Suara saya jelas tidak? Alhamdulillah. Di awal majelis saat ijabahnya doa. Karena itu saya memohon kepada Allah, semoga siapapun yang dipilih Allah hadir di acara Maulid Nabi ini disehatkan lahir batinnya. Amin. Dimudahkan segala urusan-urusannya, dilapangkan rizkinya, dibahagiakan keluarganya, disolehkan anak-anaknya, dimuliakan derajat dunia akhiratnya, dikabulkan seluruh doa-doanya, diwujudkan menjadi nyata apa yang menjadi cita-citanya. Dan semua yang hadir mudah-mudahan bisa ke Mekah, ke Madinah, bisa umroh, bisa haji. Yang sedang sakit semoga Allah berikan kesembuhan. Yang sedang dalam masalah Allah berikan jalan keluar. Yang sedang dalam kekurangan Allah berikan kecukupan. Yang sedang menantikan jodoh semoga berkah Maulid segera dipertemukan dengan jodoh yang soleh dan solehah. Yang sedang menantikan keturunan diberkati hadal Maulid, mudah-mudahan segera Allah beri keturunan yang soleh dan solehah. Dan mudah-mudahan yang sedang punya cicilan dilunaskan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, supaya tambah barokah, izin saya mengajak semuanya baca kalimat thayyibah ya. Saya baru diikuti oleh ibu dan bapak semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. La
illallah. La ilaha illallah. La matluba illallah. La ilaha illallah. La maqsuda illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Fatihah, bisirril Fatihah, bikaromatil Fatihah, bimu'jizatil Fatihah, wa bibarakatil Fatihah. Nas'alukal ijabah, nas'alukal barakah, nas'alukal salamah, nas'alukal afiyah, nas'alukal hidayah, nas'alukal ma'rifah, nas'alukal mahabbah, nas'alukal istiqamah, nas'alukal husnal khatimah. Ibu bapak baca doa untuk orang tua mumpung acara ini penuh barokah Maulid Nabi. Allahumma ighfir lana wali walidayna warhamhuma. Semua sebut nama ayah ibunya masing-masing. Doakan mereka. Ya Allah, orang tua kami, warhamhuma. Ya Allah yang masih sehat, hidup bersama kami, panjangkan umurnya, bahagiakan sisa umurnya. Izinkan kami bisa berbakti pada keduanya yang sudah di alam barzah dengan berkah Maulid ini. Lapangkan kuburnya ya Allah, berikan nikmat di alam barzah. Jumpakan arwah orang tua kami dengan arwah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikan syafaat Nabi ya Allah. Warhamhuma kama rabbayani shighara. Rabbana hab lana min azwajina. Sebut nama suami oleh istri, istri sebut nama suaminya.
suami sebut nama istri, azwajina wa dzurriyyatina, para orang tua sebut nama anak-anaknya, doakan anak-anaknya di acara maulid Nabi dengan syafaat Nabi. Mohon agar anak-anak kita saleh dan soleh. Ya Allah, wa dzurriyyatina wa dzurriyyatina ya Allah, wa dzurriyyatina ya Allah. Solehkan anak-anak kami, muliakan putra-putri kami, selamatkan dunia akhirat, jadikan mereka jalan keselamatan dunia akhirat kami, jalan pertolongan ya Allah, jalan kebahagiaan. Wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu, Bapak sehat semuanya? Alhamdulillah. Izin ya kalau saya ceramah ini ada peraturan, ini khas saya aja. Siap mengikuti peraturannya? Siap. Nah, yang pertama angkat tangan kanan semuanya. Ibu bapak yang punya tangan kanan, tempel di pundak teman sebelahnya. Ikuti kata-kata saya. Papa bubu. Mana suaranya? Papa bubu. Kalau dengar ceramah, jangan ngantuk. Bangun, 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 bangun. Peraturan pertama, jangan ngantuk. Saya khawatir bisi ibu-ibu khususnya sudah capek, apalagi tadi grup Burdah, bisi capek. Saya ceramah, ibu salah baca doa, Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Siap tidak ngantuk? Nah, peraturan kedua, angkat tangan kirinya, tempel pundak teman sebelah kirinya. Papa bubu. Kalau dengar ceramah, handphonenya disimpan, di silent. Kalau handphone saya bunyi, saya sedekahkan. Awas ya, DKM siap-siap dapat sedekah handphone. Yuk, bismillah, kita niat tolabul ilmi yang pertama. Niat apa? Tolabul ilmi. Tolabul ilmi. Semoga Allah berikan malam ini ilmu yang bermanfaat. Amin. Kita berlindung pada Allah dari ilmu yang tiada berguna, dari seluruh amal yang sia-sia, dari niat yang tiada suka, yang tiada Allah suka. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Jadi ilmu itu penting. Kalau ilmu itu pohon, ibadah itu adalah buahnya. Maka kalau orang tidak terus mencari ilmu seperti buah tanpa ada pohonnya. Kalau buah tidak melalui pohon, namanya buah apa, Bu? Namanya buah-buahan, buah mainan. Betul. Sekarang saya tanya, kira-kira kalau ibu makan buah-buahan, buah mainan, mangga dari beling, jeruk dari plastik, kira-kira kalau dimakan tambah sehat apa tambah sekarat? Maka banyak orang ibadah tidak tambah bahagia, tambah menderita. Jangan-jangan ibadahnya tidak dengan ilmu. Maka Nabi Muhammad al-Ummi, tapi ayat yang pertama turun Iqra, baca. Bu, Ibu, Sayyidina Ali ditanya mau milih dunia, mau milih ilmu, apa jawabannya? Ilmu. Karena dengan ilmu dunia bisa didapatkan. Jadi mau tanya saya semuanya, penting ilmu apa penting dunia? Dua-duanya. Karena dengan ilmu dunia bisa didapat. Bahkan julusuka sa'atan fi majalisil ilm khairum min alfi rakaat. Dudukmu sesaat sekarang di majelis ilmu lebih hebat daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Masya Allah.
Jadi saya mau tanya, penting tidak ilmu? Jawab semuanya, penting tidak? Bahkan lebih penting dari apa? Dunia. Siap? Bu? Jadi kalau jam 9 sekarang ada pengajian di Masjid Al-Ikhlas ini, oh, berarti tidak ngantuk. Kalau di Masjid Al-Mu'minun jam 9 ada pengajian, dan kemudian di kelurahan ada pembagian sembako 5 kilo beras sama uang 1 juta, kira-kira ke masjid apakah kelurahan? Begini kan nanti si ibu-ibu itu kelakuannya, beda di mulut, beda di ucapan, beda di perbuatan Pak RW. Baru saja penting ilmu apa penting dunia? Ilmu. Ya Allah, baru 5 kilo beras sepi. Bismillah hari ini niat thalabul ilmi ya. Nah, yang kedua, karena ini Maulid Nabi, saya mau tanya, ibu bapak cinta pada Nabi Muhammad? Cinta. Bu, cinta tidak? Cinta. Cinta saja apa sangat cinta ibu? Sangat cinta. Sangat cinta apa sangat cinta sekali? Sangat cinta sekali. Kenapa rubah-rubah terus? Setiap pertanyaan rubah terus. Dengar. Ngaku cinta mah gampang, tapi yang susah itu diakui. Apakah Nabi mengakui bahwa kita orang yang cinta pada beliau? Ngaku-ngaku mah gampang, tapi diakui itu yang susah. Maka malam ini kita memohon pada Allah dan bismillah belajar ilmunya. Apa ciri orang yang mencintai Nabi Muhammad? Karena segala sesuatu itu ada cirinya. Betul? Betul tidak? Terasi cirinya apa bu? Justru karena baunya terasi teh dicari. Sekarang apa ciri orang cinta pada baginda Nabi Muhammad? 1. Man ahabba syai'an kathura dzikruhu. Siapa yang mencintai sesuatu pasti banyak mengingat sesuatu itu, banyak nyebut-nyebut sesuatu itu, banyak memikirkan sesuatu itu, banyak mengucapkan yang dicintainya. 1. Kalau orang cinta tuh banyak menyebut, banyak mengingat. Sekarang saya mau tanya, ibu bapak cinta pada Nabi Muhammad? Cinggu jawab dengan jujur. Bangun tidur ingat Nabi apa ingat handphone? Mau tidur sibuk sholawat apa sibuk lihat handphone? Kalau begitu ibu cinta handphone. Gagal nih poin 1. Masya Allah Pak. Katanya seberapa besar cinta kita pada Nabi, jujur tanya pada diri, seberapa sering dan seberapa banyak kita bersolat pada baginda Nabi Muhammad. Maka kalau boleh nitip malam ini biar RW 19 barokah. Dan nitip 1 yang pertama ini, jangan tinggal sholawat pada Nabi Muhammad. Bahkan amal yang sangat penting, yang hebat, sampai amal ini berbeda cara Allah perintahnya. Kalau Allah perintah haji, Allah tidak haji. Kalau Allah perintah sholat, Allah tidak sholat. Kalau Allah perintah puasa, Allah tidak puasa. Karena Allah tidak pernah berbuka. Tapi Allah perintahkan sholat, sampai Allah sendiri yang berikan contoh terlebih dahulu. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Sesungguhnya Allah dan seluruh malaikat yusalluna, fi'ilnya fi'il mudhari, sudah bersolawat, sedang bersolawat, dan akan terus bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Baru Allah perintahkan, hai orang beriman, bersolawatlah dan bersalamlah pada baginda Nabi Muhammad. Insyaallah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Insyaallah. Makanya Bu, Pak Syekh Ali Jum'ah sampai mengatakan semua amal kita nih bainal qabul wa rad, antara diterima atau ditolak. Salat Isya kita tadi wallahu alam diterima apa ditolak. Tahajud ibu bapak wallahu alam diterima apa ditolak. Haji umroh kita tidak tahu ditolak atau diterima. Boleh jadi malah ditolak karena umroh kita lebih banyak selfie-nya daripada tawafnya. Halo? Kalau saya bilang halo, jawab hai halo. Kalau saya bilang hai, jawab halo hai. Halo halo hai. Hai hai halo. Halo halo hai hai halo hai. Tapi Bu, Pak, tapi sholawat pasti diterima. Mau sembunyi-sembunyi diterima, mau terang-terangan diterima, mau pelan-pelan diterima, mau tadi sampai berteriak pakai band keprek diterima. Bahkan kita riak pun kalau sholawat diterima. Bahkan kata Syekh Ali Jum'ah, dari orang yang fasik pun pasti diterima. Kenapa? Karena berkaitan dengan kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo mulai. Siap memperbanyak sholawat? Siap memperbanyak sholawat? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Semuanya suaranya untuk Nabi Muhammad. Ya Nabi ya Rasul salam alaika, ya Habib anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri, anta iksiru wa ghalli, anta misbahu suduri. Semua ya Nabi ya Rasul salam alaika, ya Habib
Nabi bersabda, saya bacakan hadis Nabi karena saya lihat wajah ibu bapak mirip semua wajahnya dari depan ini ya, wajah-wajah yang sedang punya masalah. Halo, iya, ini banyak masalah ibu-ibu, apalagi yang di depan ini. Apa sahur baginda Nabi? Man asurat alaihi hajatuhu. Siapa orang yang masih susah dengan hajatnya, susah mencukupi kebutuhannya, belum selesai masalahnya, masih banyak hutangnya, masih banyak susahnya. Man asurat alaihi hajatuhu. Apa sahur baginda Nabi? Falyukthir minas salati alayya. Kalau ini terjadi, kalau ini masih kau alami, hajatnya belum kabul, doanya belum ijabah, cita-citanya belum terwujud jadi nyata, hidupnya masih susah, falyukthir minas salati alayya. Berbanyaklah bersolawat kepadaku. Fa innaha, karena dengan solawatmu itu takshiful humum wal humum wal kurub wa tukfirul arzaq wa taqdil hawaij. Karena dengan solawat itu disingkap semua kesusahan, dibuka menjadi mudah setiap pintu kesulitan, dihilangkan segala kegundah gulanaan, bahkan dibanyakkan rizkimu, dikabulkan seluruh hajat-hajatmu. Kata Habib Umar, kalau kita bingung dari mana hidup kita harus berubah, saking sudah banyak masalah, sudah bingung, awali dengan sholawat pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbanyak, berbanyak. Saya mau udah ngalamin sendiri. Maka saya di Darul Tauhid 15 tahun terakhir sebagai ketua yayasan, terkenal kalau Ustadz Komar minta amalan pasti kasihnya perbanyak sholawat. Kalau cerita curhat Ustadz Komar pasti suruh sholawat, karena saya sudah merasakan. Siap berbanyak sholawat? Angkat tangan kanannya. Semua tempel pundak temannya. Ikuti Papa Bubu. Saya berjanji mulai malam ini akan memperbanyak sholawat pada Nabi Muhammad. Bapak Ibu saksinya. Sah, salaman kanan kirinya. Boleh saya cerita, Bu? Kang Aziz, saya ada rumah, punya majelis, punya pondok kecilan. Yang nempel rumah tuh mau pensiun, pindah ke Ciamis. Ngomongnya gimana, Pak? Ustadz, sebelum saya jual ke yang lain, karena rumah nempel ke Ustadz, mau saya jual. Alhamdulillah, saya tuh lagi butuh buat asrama santri Pak Haji. Alhamdulillah cocok. Berapa? Mintanya 1,2. Ya Allah, mahal-mahal amat. Jangan segitu, tawar-menawar. Dah 1,1. Alhamdulillah. Tapi saya minta syarat Pak Haji. Minta syarat gimana? Boleh saya cicil ya? Boleh Ustaz. Tapi nitip jangan lewat 10 bulan. Jangan lewat 1,1 dibagi 10 bulan, berarti sebulan harus 110 juta lebih. Masya. Ya sudah, bismillah, kan ini nempel. Bismillah. Saya ingat istri, saya tanya punya uang berapa? Cuma 50 juta ya. Nggak apa-apa, bismillah Pak Haji, kan Anda jadi 50 juta. Ya makasih, jangan lama-lama ya Ustaz. Siap. 1,1 miliar dikurangi 50 juta, jadi kurang berapa? Wah, cepat, urusan duit cepat. Jadi kurang 1 miliar 50 juta, betul? Dan saya lapor, kalau ada apa-apa lapor ke guru saya. Saya bilang begini, wih, adukan pada Rasulullah.
minta pada Allah atas nama Nabi Muhammad. Kalau sudah mengatasnamakan Nabi Muhammad, Allah berfirman di hadis qudsi, aku malu tidak mengabulkan doa hambaku kalau hambaku menyebut-nyebut nama kekasih. Nabi Adam 40 tahun belum diterima tobatnya. Begitu Nabi Adam, Allahumma gfir lana bihaqqi Muhammad. Apa kata Allah? Karena engkau sudah menyebut nama kekasihku, wahai Adam, aku ampunkan seluruh dosa-dosa. Jadi kata guru saya, perbanyak sholawat. Dah, saya pegang tasbih itu, sallallahu alaihi wasallam. Yang rekening belum masuk, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, masuk 75 juta. Sebulan 100 juta, sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 100 juta masuk, alhamdulillah. Pak Haji, bulan ini saya bayar. Makasih Ustaz, tanda tangan. Lihat rekening, masuk lagi. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Ya Allah, ya Rasulullah. Rasulullah tuh Bu, dengar. Orang tua punya anak, anaknya susah. Mana orang tua yang tidak membantu? Bahkan buat sekolah kalau tidak ada ngutang kanan kiri tetangga saudara demi anaknya. Kalau sakit kurang tidur nungguin anak. Kalau ada apa-apa belain buat anaknya. Dan tahukah kasih sayang Nabi Muhammad pada kita umatnya? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi lebih sayang Nabi Muhammad pada kita umatnya melebihi daripada sayangnya orang tua pada anaknya. Masa Nabi Muhammad tega umatnya lagi kelulit hutang. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Ya Allah, dengan nama Nabi dan tawassul berwasilah atas nama Nabi, masuk lagi 100 juta. Haji kosong lagi rekening Ibu. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu Ibu berapa lama lunasnya? 5 bulan itulah lunas. Min haitsu la yahtasib. Ya Allah. Sampai kata Pak Haji, makasih Ustaz. Tidak 10 bulan dengan cepat. Kasih Ustaz. Insyaallah. Sholawat. Bu. Anak susah, anak nakal, jangan banyak diceramahin, karena anak tahu siapa ibu. Sholat. Ngaji, anak tahu ibunya nonton TV. Sekarang sholat. Oh, saudara sederhana. Oh, saudara. Benar Bu, saya meyakin. Abah saya tuh kelas 2 SD, emak saya kelas sekolah. Saya SD kelas 5, abah meninggal. Tapi sebelum meninggal wasiatnya gitu, Ma, kalau besok Komar susah, abah sudah tidak ada, jangan putus asa. Kenapa Abah? Abah tidak bisa menemani selamanya. Tapi Komar punya Nabi Muhammad. Jangan jauh-jauh dari Nabi Muhammad. Jangan jauh-jauh dari Nabi Muhammad. Terus gimana Pak? Kalau ada apa-apa ya nak, baca sholawat saja. Baca sholawat yang banyak. Emak saya tuh anaknya banyak. Orang miskin. Tapi bisa pada kuliah. Modalnya sajadah, tasbih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Insyaallah. Siap ya Bu? Siap semuanya? Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala
saya mau hadiahkan buat Bapak Ibu. Karena ini kisah nyata Kang Haji. Saya 4 tahun ngasistani Prof. Nana Fatah Nasir. Mata kuliah kewirausahaan. Setiap akhir perkuliahan suruh kunjungan. Adalah tahun itu kunjungan ke pesantren Bogor Habib Segaf di Palu. 7 bis Ustaz Komar bilang sarapannya mahasiswa di sana, jadi 1 orang berapa? Saya telepon, Bib, kami 7 bis dari UIN atas nama Profesor Nana Fatah Nasir. Alhamdulillah 300 orang Pak Komar. Iya, kami mau sarapan di pesantren Habib aja sekalian. Jadi berapa 1 orang? Enggak usah nanya, enggak usah bayar, gratis. Kami punya 6.000 santri, gratis makan 3 kali sehari. Masih sanggup 4.000 lagi, apalagi cuma 300. Enggak Habib, enggak usah. Nanti Habib bahkan sembelihin kambing sapi biar mahasiswa Yukul Akbar. Oh bener, kami datang kok di depan mobil rumahnya, mobil mewah-mewah. Artis banyak yang datang, saya tidak sebutkan. Bener makan, oh kunjungan pabrik tahu, suruh makan tahu. Mahasiswa ke pabrik roti, ambil roti. Yang kerudung, akhwat pakai kerudung silakan. Saya tanya, Bib, gratis semua 6.000 santri, gratis. Sampai hebat begini. Ya, gimana? Apa rahasianya? Waktu saya mondok di Yaman, pesan guru saya, besok kamu segar pulang Indonesia bikin pesantren, tapi jangan bayar. Oh, kami bukan orang kaya sih. Gak apa-apa. Nanti kalau pulang saya bekelin kamu amalan supaya punya pohon uang sendiri. Supaya punya pohon. Jadi Ustaz Komar pesantren ada pohon uangnya sendiri. Masya Allah. Bib, boleh nggak saya minta dijazah? Boleh. Oh benar, akhirnya punya pohon uang sendiri. Mau tidak? Mau. Mau tidak nih? Mau. Giliran duit, sampai pada diem. Apa amalannya Kang Haji? Saya ijazahkan hingga apa buat ibu bapak. Ternyata menjelang pulang, kamu jangan tinggal ba'da isya, baca sholawat ini, syajaratun nubuwah, pohonnya duit. Apa? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 400 kali. Berapa? Sok baca. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berapa kali? Saya ijazahkan ya. Bismillah a'jaztukum. Yang mau ngambil qabil tuh katakan sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. A'jaztukum. Boleh dia ngomong. Gimana pohon uangnya? Jangan bayangin nanti di depan ibu ada pohon keluar uang. Apa maksudnya Kang Haji? Ini Ustaz Komar pabrik tahu menghasilkan puluhan juta buat pesantren. Tadi depan tuh pabrik roti sampai semua sebogor ini rotinya dari sini. Danau sampai ekspor ke Singapura. Konveksi sampai isi beberapa supermarket, mall-mall. Satu, siap? Apa ciri orang cinta? Banyak menyebut, banyak mengingat. 2 sekarang, apa ciri orang cinta yang nanti menjadi pengikut baginda Nabi Muhammad? Adalah man ahya as-sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang menghidup-hidupkan sunnahku, yang meneladani perilaku dan akhlakku, itulah orang yang mencintaiku. Dan yang mencintaiku bersama di surga nanti. Jadi ciri yang kedua, Ibu. Halo Bu. Bu. Ciri yang kedua tanda cinta, meneladani akhlak Nabi. Yuk, dalam ceramah Maulid malam ini ilmunya sedikit saja saya ceritakan, karena kalau panjang dan banyak tidak akan selesai
menceritakan keistimewaan Nabi Muhammad. Katanya tak ada kertas yang bisa menulis. Makanya Sibtul Duror sampai berhentilah penaku, habislah kertasku, karena semakin didalami semakin terbuka keajaiban Nabi Muhammad. Insya Allah. Sedikit aja, apa sih akhlak Nabi itu? Satu, daimul bishri. Nabi Muhammad tuh wajahnya ceria, orangnya gembira, pribadinya menyenangkan. Jadi nitip satu ya Pak, setel wajahnya wajah yang cerah. Sampai-sampai Nabi Muhammad bersabda, tabassumuka liwajhi akhika sodaqah. Senyum pada saudaramu sedekah. Ayo baca. 1, 2, 3, tengok kanan kirinya, berikan senyuman ibu. Pengen tidak rezekinya gampang datang ke ibu bapak? Mau tidak Pak? Mau. Ini magnet rezeki nih. Halo? Halo? Adalah pemuda yang sedang banyak masalah datang ke Syekh Yazid Al-Bustami menceritakan masalah. Nasihat beliau 3, hei anak muda, perbaiki penampilanmu, ceriakan wajahmu, bahagiakan hatimu. Ulang 3 bulan mempraktekkan, anak muda ini jadi orang sukses yang kaya raya. Ternyata magnet rezeki, naik rezeki, wajah yang ceria. Mana contohnya Ustadz? Gampang. Ada 2 pedagang, yang satu pedagang ini cemberut, jemedut, wajahnya tulis menakutkan. Yang satu pedagang wajahnya ceria, sumringah. Ibu mau beli pada pedagang yang mana? Happy. Benar. Kalau bahagia tuh dapat ilmu gampang. Kalau bahagia tuh kerjaan ringan. Kalau bahagia tuh tidak cepat capek, karena bahagia. Makanya lagi kecil diajari, di sini senang, di sana, di mana-mana. Besok masuk pagi anak-anak. Enak bang senang tuh Pak. Halo? Halo? Wes mulai hari ini buktikan saja Pak, buktikan wajah cerah. Enak tiba-tiba tuh. Ya Allah. Penampilan yang bersih, enak tiba-tiba tuh. Bahagia hati. Ya Allah, rezeki gampang Pak. Minimal senyum. Makanya jangan lupakan senyum. Bu, Ibu, ada bayi, terus kita godeng, dangding, dia senyum, kita lucu. Dia senyum, kita senang. Ada gadis senyum, tambah cantik. Ada nenek senyum, kita bilang, ih, ini lucu. Ada jenazah, mayit senyum, apa kita bilang? Ya Allah, husnul khotimah. Husnul khotimah tangga kita nih. Lihat jenazahnya senyum sumring. Terhasil. Coba ada bayi kita goreng dangding, terus bayi kita kesel. Ada gadis cemberut jutek, kita nggak suka. Ada nenek cemberut malambi. Penakut. Ada jenazah cemberut Pak, kita syakwa sangka. Ya Allah, jangan-jangan suul khotimah. Bes, mulai hari ini angkat tangan kirinya, tempel pundak temannya. Papa, Bu, saya berjanji mulai hari ini akan memasang wajah ceria, wajah bahagia, senyum gembira. Bapak Ibu saksinya. Nah, salaman. Halo? Halo? Enak Pak, benar wis. Jadi senyum sedekah, tapi bapak-bapak jangan salah mempraktekkan. Mentang-mentang senyum sedekah, kayak yang Jumat lewat senyum. Dua, baginda Nabi Muhammad itu akhlaknya adalah diantaranya wala musyahid. Wala musyahid itu tidak syuh, bakhil, tidak pelit,
Jadi Nabi Muhammad itu dermawan, berehan, suka memberi, gemar berbagi. Intip ya, Bu, Ibu. Pada tetangga yang pelit suka tidak? Kesel tidak? Kalau kepada tetangga aja kesel, berarti kalau kita pelit itu orang lain juga kesel. Wis mulai hadir rahasianya. As-sadaqatu la yanqus bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Bahkan sedekah memberi itu tidak pernah berkurang kecuali nambah. Saya tuh waktu kecil bukan orang kaya, bahkan miskin. Tapi saya tanya, apa nih rahasia orang tua kami dulu? Rupanya Kang Aji dermawan emak saya itu. Warung kami kecil, emak ini kan ke sekolah. Jam 9 hari Minggu saya lagi bantuin nyuci piring, jualan nasi, dada, seperti tempe. Tetangga nangis, ibu, kami emak dipanggilnya bibi, pinjam uang, anak lagi sakit, butuh 25.000, 25.000-nya dulu ya Bu ya, jangan bayar sekarang. Itu mas yang kebanyak ngomong, ngambil kotak, alhamdulillah jam 9 sudah dapat 30.000, rezeki kamu, nih 25.000 buat nebus obat anakmu. Inilah 5.000-nya buat naik beca, jangan jalan kaki. Makasih kata tetangga, nanti bulan depan suami pulang dari kota dibayar. Gak usah bayar, ini kan bukan hutang, ini sedekah saja buat kamu. Makasih Bi, dipeluk mak saya. Tetangga nangis, pulang pakai beca. Saya tuh Pak mikir, emak ini gak sekolah, berarti gak ngerti ngitung uang. Maka dengan gagahnya saya menerangkan, Mak tahu tidak, warung kita ini kalau laku paling untungnya 30.000. Itu pun kalau tempe habis, itu pun kalau tahu habis. Ini baru jam 9, emak sudah ngasih orang 30.000. Terus nanti tidak laku, warung bangkrut, kita rugi. Nanti gimana Mak? Penjelasan saya panjang lebar, Kang Ajis. Apa kata Mak mikirnya nggak begitu. Jadi Mak mikirnya gimana? Emak cuma kepengen kalau besok anak emak susah juga banyak yang nolongin. Emak cuma kepengen kalau besok anak emak sakit juga banyak yang bantuin. Masya Allah. Makanya barokah. Panen mangga, saya Indramayu. Panen mangga, apa kata emak? Pisahin mangga yang bagus Mak, pisahin. Kami misahin harum manis, gajah, cengkir. Mikirnya kan kirain dijual. Mak, yang bagus sudah dipisahin. Apa katanya? Ambil plastik. Buat apa Mak? Bagi tetangga, biar merasakan manisnya mangga kita. Sebagai anak, Mak, kok buat orang yang bagus? Apa kata Mak? Kalau ngasih orang harus yang bagus. Orang tuna seneng dikasih yang bagus. Padahal ke sekolah, Abah waktu masih hidup panen pisang, Bah, ini pisang yang bagus Pak. Pisahin. Udah Bah, kirim ke guru ngaji, kasih ke ustaz biar ilmu koma barokah. Rupanya sekarang, Bah, kok buat orang yang bagus lebih marah lagi apa? Ya Allah Nak, kalau ngasih orang harus yang bagus, apalagi ngasih ustaz harus yang bagus. Mana ketropan itu ya? Halo? Ayatnya nggak dibaca, bahkan karena tidak ngerti nggak sekolah. Saya kuliah IAIN dulu, sekarang namanya UIN. Pas belajar tafsir ketemu lan tanalul birra hatta tunfiqu